Hello, welcome back to my channel, and in this video we will talk about equivalence in translation. This material is taken from Mona Baker book, which is entitled In Other Words, published in 2018. Now let's start the discussion. Okay, there are several subtopics that we will discuss in this video. The first one, we will talk about equivalence and its correlation with one-to-one correspondence between word and meaning. And we will move to the equivalence at word level. Specifically, we will talk about the common problems, yeah, and the strategies will be discussed in class next week. Baik, kita mulai dari pengertian mengenai equivalence in translation. Apa sih sebenarnya kesepadanan di dalam penerjemahan? Equivalence is actually refers to the relationship between the source tag and the target text, aiming to convey the same meaning and function across languages. Jadi, equivalence itu secara singkat adalah hubungan antara teks bahasa sumber dan teks bahasa sasaran yang maksudnya atau tujuannya itu adalah untuk memiliki makna yang dan fungsi yang sama. Now the question is there any or is there a one-to-one correspondence between the word and meaning? Apakah ada korespondensi, hubungan korespondensi satu-satu antara kata dan makna? For example, like we have the word pecel in English. How will we translate that word? Will it be salad or vegetable salad with peanut sauce? Like that? Another example is like when we have the word tempeh in English. How will we translate this word? Is it tempeh or whole soya beans that have been fermented to form a cake or slab? Korespondensi satu-satu juga bisa berarti bentuk yang sama gitu ya dari bahasa sumber dan bahasa sasaran. Misalnya ketika satu kata apakah selalu diterjemahkan menjadi satu kata di dalam bahasa sasaran begitu. Contohnya kata build diterjemahkan menjadi membangun. Satu kata jadi satu kata. But what about rebuild? Re and build means to build again, membangun kembali. Artinya satu kata tidak selalu menjadi satu kata dalam bahasa sasaran. Begitu juga dengan contoh lain, misalnya believe, percaya, disbelieve, jadi tidak percaya. This means that one-to-one correspondence is not always available. Ya, tidak selalu muncul one-to-one correspondence itu tidak selalu ada. Korespondensi satu-satu tidak selalu ada antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Nah, karena tidak selalu ada korespondensi satu-satu antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, maka bagaimana kemudian kita mengusahakan equivalence pada level kata ketika menerjemahkan. Sebenarnya masalah apa sih yang sering muncul dalam mencari kesepadanan dalam tataran kata? Nah, Mona Baker di bukunya itu menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah common problems-nya atau masalah-masalah yang sering muncul dalam kesepadanan pada tataran kata, dan kemudian dia memberikan strateginya. Di video kali ini kita akan fokus pada common problems-nya saja ya. Nanti untuk strateginya akan dibahas di kelas. Di dalam bukunya Mona Baker itu, Mona Baker membahas equivalence atau kesepadanan dalam beberapa taraf. Ada kesepadanan at word level, berarti taraf yang paling di bawah ya word level pada tataran kata, kemudian above word level, sampai dengan textual, pragmatics, dan sebagainya begitu. Nah, kita akan fokus dulu dengan pembahasan mengenai equivalence at word level. Apa yang dimaksud equivalence at word level? The meaning of a single word of expression atau makna dari sebuah kata atau expression gitu, ujaran gitu ya. Misalnya saja tadi kata pecel. Pecel adalah makanan populer di Jawa Tengah. Ini akan menimbulkan problems ketika penerjemah dihadapkan pada kata pecel yang probably this is available in the source language but this is not available in the target language. Begitu. Mau diterjemahkan jadi apa? Another example is the word sandwich. Sandwich is popular in English language countries, but probably some of Indonesian readers probably doesn't recognize what sandwich is. Permasalahan apa saja yang sering timbul pada equivalence at word level? Yang pertama adalah karena culture specific konsep budaya.
konsep budaya yang berbeda antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya adalah cheese rolling, afternoon tea, the concepts which are other tradition which are very popular in the source language culture tapi tidak popular in target language culture. Nah, ini seringkali menjadi permasalahan ketika harus diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Permasalahan yang kedua adalah karena the source language word which is semantically complex. Jadi makna semantik dari bahasa sumbernya itu, kata-kata dalam bahasa sumbernya itu sangat kompleks secara semantik ya. Jadi kita sebagai penerjemah akan kesulitan ketika harus menerjemahkan konsep tersebut. Misalnya kata amplop, ya amplop nanti amplopnya belakangan ya. Nah, amplopnya itu bagaimana menerjemahkan kompleksitas kata amplop yang bermakna uang begitu ya. Padahal kalau diterjemahkan secara literal envelopes gitu, artinya akan sangat berbeda. Kemudian kata jayus, jayus is a dry jokes, jadi lelucon yang nggak lucu. Gimana tuh nerjemahinnya ke dalam bahasa Inggris? Ya, berikutnya adalah karena the source and target language make different distinction in meaning. Ada kata gitu ya, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa sumber dan bahasa sasaran itu mereka punya makna yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Indonesia, we recognize hujan-hujanan dan kehujanan. Ya, they have different meaning in Indonesian. Tapi di dalam bahasa Inggris, they refer to going out in the rain, sama mau kehujanan atau hujan-hujanan. Dalam bahasa Inggris itu konsepnya adalah going out in the rain. Berikutnya adalah the target language lacks of superordinate ya. Jadi sometimes the target language itu may have specific words or hyponyms but no general word atau superordinate. Jadi dia punya hiponimnya tapi tidak ada kata-kata yang lebih umum. Ya, to had the semantic field. Nah, di dalam bahasa Indonesia contohnya kita punya kata lontong, ketupat, gendar refers to olahan beras gitu ya, dengan proses yang berbeda-beda tapi bahannya sama. Nah, karena rice itu tidak familiar in English countries, the superordinate is difficult to define. Jadi kita jadi susah mau nerjemahin lontong, gendar, ketupat tadi karena kenapa? Karena di sana nggak ada rice-nya. Istilah yang lebih generalnya itu juga tidak popular. Oke, kebalikannya, the target language sometimes lacks of specific terms atau hyponym. Jadi justru target language-nya kadang tidak punya specific terms. Ya, misalnya adalah kata house. Bahasa Inggris itu punya banyak istilah untuk merujuk kepada house. Misalnya bungalow, cottage, croft, chalet, lodge, hut, dan lain sebagainya which they refer to house gitu semantically. Bagaimana ketika ini harus diterjemahkan ke bahasa sasaran misalnya bahasa Indonesia, pasti akan menimbulkan permasalahan pada tataran kata. Yang keenam adalah differences in expressive meaning, perbedaan pada makna ekspresif. There may be a target language word which has the same propositional meaning as the source language word, but it may have a different expressive meaning. Contohnya kata bodoh, bego, dungu gitu ya. Dalam bahasa Indonesia tuh punya level yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris, they are all mean, stupid, gitu in English ya. However, each of Indonesian word has different expressive meaning. Nah, bagaimana kita membedakan atau menyatakan perbedaan level of stupid tersebut dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah merupakan permasalahan juga ketika harus mencari kesepadanan pada tataran kata atau equivalence at word meaning. Masih ada satu lagi common problems pada kesepadanan pada tataran kata. Kalian cari ya informasinya dengan membaca bukunya Mona Baker yang sudah saya upload di G Drive. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan lainnya sebagaimana tertera di Google Form. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.